Kehidupan di dunia hanya sebagai tempat persinggahan, yang artinya semua makhluk yang bernyawa akan kembali kepada Sang Pencipta. Sebagai umat Muslim, kita mesti mengakui dan menyadari akan adanya kematian. Setiap dari kita yang telah mati, maka akan masuk alam kubur, di mana hal ini menjadi sebagai salah satu translate kita sebelum manusia dihisab amal perbuatannya. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan ke surga atau ke neraka. Ada sebuah kisah nyata yang dialami oleh salah satu warga ketika mengikuti pemakaman seorang jenazah yang dulunya menjadi rentenir. Allah menjelaskan dalam surah Al-Imran ayat 130 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Sebelum lanjut ceritanya, kalian bisa like, komen, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk share agar kita semua bisa terhindar dari azabnya Allah Ta'ala. Kisah ini terjadi beberapa tahun yang lalu, berada di kawasan Jawa Tengah, Kabupaten Pemalang, Kecamatan Randu Dongkal, terdapat sebuah desa di mana penduduknya masih begitu taat kepada Tuhannya. Namun setaat-taatnya suatu wilayah pasti masih ada beberapa orang yang berperilaku tercela. Sebut saja Ibu Tukiem, dia adalah seorang istri dari Bapak Paijo. Bapak Paijo dan Ibu Tukiem sendiri dikaruniai dua putra yang sudah remaja, namanya Alex dan Budi. Mereka hidup rukun dan saling menyayangi. Bapak Paijo sendiri bekerja sebagai kuli bangunan di Jakarta bersama putra pertamanya, sedangkan putra keduanya menetap di kampung untuk menemani sang ibu. Hidup keluarga Pak Paijo sendiri terbilang makmur lantaran beliau memiliki beberapa petak sawah dan kebun, juga motor dan rumah yang bisa dibilang layak untuk dihuni. Tanpa sepengetahuan Bapak Paijo dan anak-anaknya, rupanya Ibu Tukiem memiliki bisnis haram yang dilakukan Ibu Tukiem secara diam-diam di belakang Bapak Paijo. Ya, bisnis itu adalah meminjamkan uang dengan bunga atau disebut dengan rentenir. Dari bisnis rentenir itulah Ibu Tukiem berhasil mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Dan semakin lama rupanya bisnis tersebut semakin berkembang dan semakin menambah kekayaan Ibu Tukiem. Dari hasil rentenir tersebut, Ibu Tukiem berhasil membeli puluhan gram emas murni yang disembunyikan dari anak dan suaminya. Sampai suatu ketika, semua kebohongan Ibu Tukiem pun terkuak saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa Ibu Tukiem. Sebelum pemakaman Ibu Tukiem, secara tidak sengaja Bapak Paijo menemukan berpuluh-puluh gram emas di lemari kamarnya. Hal ini tentu saja membuat bingung seisi rumah. Bagaimana tidak? Dari hasil kerja keras Bapak Paijo dan putra pertamanya saja, pada saat itu tidak seberapa. Lalu tiba-tiba didapati puluhan gram emas di lemari kamarnya. Tentu saja hal ini membuatnya syok. Perlahan namun pasti, kabar angin pun berhembus. Semakin lama semakin kencang dan akhirnya sampai ke telinga Bapak Paijo. Ya, kabar itu adalah tentang pekerjaan Ibu Tukiem sebagai seorang rentenir. Tentu saja pihak keluarga tidak ada yang percaya dengan kabar tersebut. Sampai suatu ketika, para keluarga dan para pelayat yang ikut membantu prosesi pemakaman dikejutkan dengan fenomena yang sama sekali belum pernah disaksikan. Ya, setelah jenazah Ibu Tukiem dimasukkan ke liang lahat dan hendak dibacakan doa, mendadak tanah kuburan Ibu Tukiem berlubang dan dari lubang tersebut terlihat dengan jelas kobaran api berwarna hitam yang menyelimuti mayat Ibu Tukiem. Sontak saja hal ini mengejutkan seluruh pelayat yang hadir untuk membantu prosesi pemakaman. Dan dari situlah pihak keluarga dan para penduduk mempercayai apa yang dialami oleh jenazah Ibu Tukiem sebagai sebuah azab dari Allah karena semasa hidupnya Ibu Tukiem menjadi rentenir. Semoga kisah ini bisa menjadi pembelajaran bahwa jika kita hendak meminjamkan uang, janganlah menggunakan bunga sebagai syarat untuk melipat gandakan harta kita. Na'udzubillah, karena setiap perbuatan akan senantiasa mendapatkan ganjaran yang setimpal. Dan itulah kisah tentang azab rentenir yang memberikan bunga ke peminjamnya.
Semoga Allah mengampuni dosa kita dan dijauhkan dari api nerakanya. Amin amin ya Rabbal Alamin. Sekian yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.